Berjumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar Angular, di mana pada pembahasan kali ini saya akan bahas seputar Angular deployment, yaitu bagaimana cara untuk deploy aplikasi Angular Anda ke GitHub Pages Anda atau di GitHub Pages. Jadi untuk Anda yang telah memiliki sebuah pages di GitHub dan Anda ingin menggunakan GitHub Pages itu, maksudnya jika Anda ingin GitHub Pages Anda itu menggunakan Angular, maka Anda dapat membuat sebuah aplikasi atau web dengan Angular, kemudian Anda dapat mengikuti cara ini untuk, publikasikan atau deploy aplikasi Anda ke GitHub Pages Anda. Jadi aplikasi Angular Anda dapat dilihat di GitHub Pages Anda. Oke, untuk mengikuti tutorial ini, yang pertama saya akan buat sebuah pages terlebih dahulu. Saya pergi ke browser, kemudian kunjungi GitHub Anda, github.com. Nah, di sini adalah nama GitHub saya, ada JSON error. Jadi saya akan buat sebuah repository baru, new repository. Kemudian nama repositorinya adalah jsonerror.github.io. Jadi nanti ini adalah halaman GitHub IO saya, GitHub page saya ya. Jadi seperti ini. Untuk saat ini ketika dibuka ini masih belum dapat diakses. Oke, sekarang bisa coba untuk ngebuat repository, kemudian langsung klik create repository. Dan perlu diperhatikan bahwa biasanya untuk github.io ini sesuai dengan username Anda. Contoh di sini username saya adalah JSON error, jadi langsung dipakai jsonerror.github.io. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat sebuah repository baru, di sini saya telah menyediakan sebuah Angular aplikasi sederhana seperti ini. Oke. Jadi ketika pergi ke browser, kemudian buka di sini misalnya localhost 4200 dan here we go. Ini adalah aplikasi sederhana dengan menggunakan Angular dan aplikasi ini akan saya deploy ke GitHub page saya. Sebelum masuk ke deployment ya, di sini saya akan coba untuk langsung aja. Oke, langsung aja ya. Jadi langsung kita pergi ke tab baru, kemudian cari ada GitHub, Angular CLI GitHub Pages yang ini. 1, 2, 3, aku 150 yang ini. Angular CLI GitHub Pages, Anda bisa klik aja, dan Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Oke. Selanjutnya Anda bisa scroll ke bawah, kemudian klik yang bagian installation aja. Atau ini nggak bisa diklik ya, dia nggak scroll ke bawah. Oke, kita bisa scroll manual. Kemudian, yup, scroll ke bawah dan kita lihat pada bagian tunggu ya. Di sini katanya, oke, test engine deploy, kemudian it's for ng bolter, kemudian build target. Oke, if it doesn't work, try this. Oke. Scroll aja ke quick start. Di sini Anda bisa lihat dia ada create Angular ya, Angular project. Nah, karena di sini kita telah memiliki Angular project, maka kita bisa ikuti langkah yang selanjutnya. Kemudian kita tinggal yang ini. Kita remote dari origin yang ini, origin kita. Jadi Anda bisa lihat di Git. Jadi kita bisa ke Git, kemudian kita bisa copy yang ini. Anda bisa lihat yang ini, copy. Git remote at origin. Kemudian Anda bisa lihat di sini, oke, kita remote. Jadi buka editor Anda dan pergi ke terminal. Di sini saya menggunakan VS Code ya. Kemudian langsung aja, sorry. Kita perlu Oke, karena di sini sudah ada Git ya, jadi saya akan coba untuk menghapus Git terlebih dahulu dari sini, jadi Reveal in Explorer. Kemudian saya akan mencoba untuk menghapus Git-nya. Jadi Git ini saya akan hapus, delete. Oke. Setelah di delete Git-nya, jadi harusnya sekarang itu udah benar-benar kosong ya, udah nggak ada Git-nya. Jadi pada bagian sini harusnya udah kosong, tinggal yang ini muncul semacam ini. Oke. Nah sekarang bisa init aja, misalnya bisa git init. Jika sudah tinggal paste yang tadi git remote at origin. Tas seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke sini dan yap, Anda bisa lihat git add angular CLI GitHub Pages. Tinggal copy aja yang ini. Kemudian kita bisa pastekan di sini. Kemudian enter dan tunggu Angular menambahkan Angular CLI GitHub Pages ini. Bisa ditunggu aja.
Oke, ini adalah prosesnya ya. Ada determine, package, kemudian ada searching. Bisa ditunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kemudian masuk ke install package. Oke, jika Anda mendapatkan error seperti ini, yang perlu Anda lakukan adalah kita perlu untuk membuat di sini, copy aja yang ini. Atau ya, misalnya kalau Anda jalankan npm run build, coba kita coba build. Kita build manual dulu ya, lebih jelasnya. Oke, Anda bisa lihat setelah di build itu dia akan ditempatkan di dist dan ng starter seperti ini ya. Di dist ng starter. Perlu diingat di dist ng starter. Jadi yang error yang tadi ini dia minta untuk menambahkan di option output path-nya. Nah, berarti di sini kita bisa pergi ke angular.json, kemudian pergi ke bagian build, kemudian ada option. Di option sini kita bisa tambahkan misalnya adalah output path. Output path-nya itu ada di yang ini, dist ng starter. Kita bisa tambahkan dist, kemudian ng starter. Atau apapun nama Anda ya, seperti itu. Maksudnya nama nama project Anda ya, karena di sini project saya adalah ng starter, maka di sini jadi ng starter sesuai dengan hasil build tadi. Kemudian bisa di-save aja, di-save yang dist ini. Ini harusnya udah nggak butuh lagi. Kemudian kita bisa kembali, kemudian kita bisa buka terminal lagi, dan yap, silakan kita jalankan command yang di atas ini. ng add angular CLI pages. Kemudian bisa dijalankan kembali. Oke, jika sudah maka di sini Anda bisa lihat dia update ke angular.json. Nah, jika sudah, kita tinggal ikuti langkah selanjutnya, yaitu tinggal ng deploy, kemudian base ref-nya, kita bisa pakai yang dash aja. Jadi kita bisa ng deploy, kemudian dash dash base ref, kemudian enter. Oke, setelah itu tunggu sampai proses deploy selesai ya. Anda bisa lihat, dia akan build ng starter, kemudian build targetnya production. Oke, jika telah selesai dan yep, Anda bisa lihat, here you go, seperti ini. Oke, oke. Artinya bahwa sekarang telah berhasil di-deploy. Kita bisa kembali ke repository, ke GitHub, kemudian kita coba reload. Nah, kita punya di sini ada JHPages ya. JHPages sudah ada. Ini adalah Angularnya. Kemudian kita bisa pergi ke bagian setting atau pengaturan. Setelah itu kita bisa pergi ke bagian pages. Di pages kita tinggal pilih pada bagian branch ini, kita pilih yang GHPages. Setelah itu ini biarkan root aja dan kita klik save. Setelah mengklik save, yep, harusnya di sini untuk GHPages sudah ada sih. Bisa reload. Yep, Anda bisa lihat ketika reload lagi, Anda bisa lihat your site is live at jsonerror.github.io seperti ini. Anda bisa klik URL-nya dan yep, seperti ini. Artinya bahwa sekarang Angular telah berhasil di-deploy di GitHub Pages. Jadi ketika Anda pergi ke user seperti ini, berfungsi dengan baik. Ketika Anda reload, dia berfungsi dengan baik ya. Bisa lihat seperti ini. Jadi misal ketika Anda ingin menambahkan yang GitHub Pages, misalnya plus plus, Anda tinggal tambahkan di app, sorry, di app, kemudian di sini bisa tambah di plus plus.
Terus ini kita tinggal terminal dan kita coba lagi di sini misalnya ng deploy. Langsung deploy aja ya. Karena kita udah nge-install tadi, udah tambah ya, udah tambah Angular CLI GH Pages-nya. Nah, setelah selesai di deploy, kita tinggal kembali dan kita coba reload. Harusnya GH Pages-nya jadi plus-plus sih. Karena untuk yang di sini harusnya udah jadi plus-plus ya, GH Pages plus-plus. Jika tidak mau, mungkin Anda bisa buka Bismode ya, Guest. Ini Guest Profile, kemudian tinggal Access. Anda bisa lihat udah jadi GitHub Pages plus-plus seperti ini. Oke, ya, sekarang saya akan kembalikan yang plus-plus ini saya akan hapus, kemudian saya coba deploy lagi. Terminal, kemudian bisa buat di sini ng deploy base href seperti ini. Ya, di sini misalnya saya akan add ke branch master git add dot git commit m add misalnya first commit terus tinggal git push origin master. Oke, dan ketika kembali ke browser ini bisa ditutup. Kemudian kembali ke sini dan ke GitHub-nya. Oke, ke code. Ini ada GA Pages dan ini ada branch master di sini untuk yang Angular project-nya. Kalau untuk hasil deploy-nya itu ada di GA Pages yang ini. Oke. Oke, dan sekarang yep, setelah memiliki aplikasi Angular yang telah berhasil di-deploy di GitHub Pages. Karena di sini saya telah membahas inti dari penjelasan yaitu bagaimana cara untuk deploy aplikasi Angular Anda ke GitHub Pages atau di GitHub Pages, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian dan sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.